Halo, selamat jam segini, bosku. Di sini saya akan berbagi tutorial gimana caranya mengganti LCD Xiaomi Redmi Note 5 Pro yang sangat gampang sebetulnya. Ini HP teman saya, katanya HP untuk admin jualan jus, biasa dipakai jualan jus HP-nya. Ternyata pecah, jatuh, katanya licin. Oke. Ini langkah pertama, kita buka SIM tray ya, seperti biasanya. Yang kedua, kita lepaskan casing belakang, kita congkel pakai kuku, bisa juga pakai alat kalau gak ada kukunya, bisa pakai fix gitar, bisa. Nah, hati-hati kalau pas nyongkel itu takutnya fingerprint nyantol di casing belakang ya, jadi jangan sampai dilepas langsung. Langkah berikutnya, kita lepaskan fingerprint. Nah, oke, langkah selanjutnya kita buka cover konektor baterai. Di situ ada covernya ya. Kita lepaskan dulu, ada dua baut. Yang satu di bawah fingerprint tadi. Oke, kita taruh. Terus kita congkel konektor baterai ya, paling pertama biar aman. Setelah aman, baterai terlepas, kita lepaskan baterainya. Solasinya kita tarik ya. Kalau masih baru biasanya solasinya seperti itu. Kalau yang lama biasanya tinggal congkel aja, pakai double tip biasanya. Nah, kita tarik. Setelah terlepas, kita congkel baterainya pelan-pelan. Oke, setelah itu kita lepaskan konektor LCD-nya. Di situ gak ada konektor touchscreen ya, gabung di situ semua sama LCD-nya di situ. Jadi ketika teman-teman bongkar itu gak perlu bongkar mesin. Kita copot baterai aja. Setelah itu kita lepaskan LCD-nya. Nah, cuma itu aja, konektornya cuma satu. Kita lepaskan, pelan-pelan kita tarik. Oke. Dan saatnya kita mencangkul alias melepaskan LCD dengan mode geruduk-geruduk. Karena ini LCD sudah remuk ya, gak bisa dipakai lagi, jadi kita melepaskannya itu sakar PDWAE. Jadi gak perlu pelan-pelan, yang penting casingnya jangan sampai cuil-cuil kena goresan kita pas nyongkel ya. Nah, kebetulan ini gampang banget ngelepasnya karena katanya ini tuh HP-nya itu bekas admin jualan jus ya, dipakai admin jualan jus. Jadi mungkin sering kena air, jadi lembab, HP-nya lembab. Jadi si lem-lemannya itu nggak begitu kuat. Jadi akhirnya saya nggak perlu menggunakan blower. Jadi kalau teman-teman lemnya ini kuat, yang rekatnya kuat, teman-teman ngelepasnya itu harus pakai pemanas. Bisa pakai blower, korek api, congkel pelan-pelan. Kalau dirasa berat, panasin lagi, congkel lagi, panasin lagi, congkel lagi sampai terlepas. Oke, kita lepaskan fleksibel LCD. Nah, lalu kita lepaskan dan terputus. Nah, habis ini kita lepaskan ya, bersihkan sisa-sisa LCD yang masih menempel, sisa-sisa lem kita bersihkan di situ. Nah, itu kita ambilin bekas pecahan kacanya, kita bersihkan sekelilingnya biar nanti gak ganjal pas pemasangan. Oke. Nah, setelah itu kita bersihkan lagi, pastikan gak ada ganjalan sedikit pun. Setelah itu kita pasangkan lem. Nah, sebelum kita pasangkan lem, sebelum kita pasangkan LCD baru, wajib hukumnya teman-teman untuk mencoba dulu LCD-nya berfungsi atau tidak, berfungsi dengan sempurna atau tidak. Jadi jangan dilem dulu ya teman-teman. Coba dulu LCD-nya, pasangkan tanpa dilem. Lalu dicek touchscreen-nya, kecerahannya, ada flexnya enggak, pokoknya sudah terlihat sempurna, baru kita copotkan lagi, lepaskan. Setelah itu lem, setelah dilem baru kita pasangkan LCD, dipatenkan. Entah kenapa akhir-akhir ini tangan saya gemeteran terus ya, jadi kalau ngelem itu gak rapih banget. Dilem sekelilingnya ya, dilem sekelilingnya. Di bagian hati-hati ada kamera, jangan sampai kebanyakan lem.
pas penyongkelan juga, pas proses melepas LCD itu hati-hati di bagian atas ya, karena kita itu gak ngelepas mesin, jadi hati-hati pas mencongkel atau membersihkan sisa-sisa LCD yang lama itu, hati-hati jangan sampai kena kamera depan ya. Jadi pelan-pelan aja, jangan keburu-buru waktu, yang penting alon-alon asal kelakon. Di bagian atas ada kamera, soalnya kamera lumayan harganya tuh kalau kegores, soalnya kamera itu kegores dikit wow mantul. Setelah dilem selesai, ini yang sering kita lupakan nih, jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita masangin LCD itu biasanya di lubang speaker atas itu, di LCD itu ada jaring-jaring pelindung speaker atas. Nah kita itu harus pasangkan dulu jaring speaker atasnya, dari bekas LCD yang lama kita pindahkan ke LCD yang baru ya. Jaring-jaringnya biasanya ada jaring-jaringnya, kadang nempel ke LCD lama atau kadang juga nempel di frame-nya. Kalau nempel di frame-nya kita gak usah pindahin. Nah itu seperti itu ya, kita pindahin dari LCD lama, kita ambil, kita masukkan ke situ. Sebenarnya gak masalah, cuma kalau gak kepasang itu gak masalah, cuma kalau misalkan dilihatnya itu kurang enak kalau misalnya gak kita pasang. Biasanya sering lupa itu, kalau saya juga sering lupa biasanya. Setelah itu terpasang, kita masukkan konektor fleksibel LCD ke lubangnya, lalu kita pasangkan LCD-nya. Kita pasangkan LCD-nya, kecantol-cantolin ini. Kita pasangkan LCD-nya ya. Fleksibelnya masukkan dulu. Oke, ini kecantol nih kayaknya, nih kena lem. Oke, aduh kelihatan red welek. Nah kita masukkan. Oke, kita presisikan, kita rapatkan, presisikan sebaik mungkin, posisikan, diraba-raba, dipencet-pencet pelan-pelan biar presisi. Setelah presisi, dirasa presisi, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemasangan konektor fleksibel LCD ya. Jangan lupa di bawahnya itu dikasih alas ya, biar gak ketekan LCD-nya, biar gak pecah lagi. Nah kita pasangkan konektor fleksibel LCD. Hati-hati pas pemasangan, harus sampai bunyi kretek atau jelek, mak jelek. Setelah pemasangan berhasil, kita rapihkan fleksibelnya ya. Oke, masuk ke tahap pemasangan baterai. Nah itu fleksibelnya kita rapihkan. Setelah itu masuk ke pemasangan baterai. Jangan lupa baterainya dikasih double tip dulu biar gak koclak nanti ya. Kasih double tip biar apa, tapi usahakan double tip itu jangan menyentuh fleksibelnya, biar nanti pas kalau misalnya mau ganti baterai itu gak keangkat fleksibel lalu gak sobek ya, biasanya gitu. Oke, kita pasangkan baterainya, konektornya diencapkan seperti biasa. Kita raba-raba, rapihkan, presisikan. Setelah itu kita pasangkan lagi covernya ya, sengnya itu penutup konektornya kita pasangkan lagi, lalu pasangkan bautnya, ada 2 baut di situ kita pasangkan. Oke, ini menurut saya ganti LCD paling cepat ini, kalau Redmi Note 5 Pro itu paling senang saya kalau dapat harapan ini ya. Nah kita pasangkan baut, soalnya gak ribet ini, gak banyak yang dibongkar. Nah setelah itu kita pasangkan lagi fingerprint ya, fingerprint kita pasangkan lagi, kita presisikan, pasangkan konektornya, fingerprint. Nah setelah itu itu kotor ya fingerprintnya ya, banyak dakinya bukan daki, kayaknya cairan-cairan dari jus itu masuk itu ke sela-selanya itu, jadi saya harus bersihin dulu. Habis itu kita nyalakan handphonenya. Itu sudah terpasang semua ya teman-teman. Lalu langkah berikutnya kita pasangkan casing belakang.
Setelah terpasang semua, kita pasangkan casing belakang. Jangan lupa bersihkan dulu lubang kameranya, kaca kameranya dibersihkan dulu. Setelah bersih baru, wah itu kayaknya tombolnya tuh tombolnya ganjel, terlepas. Oke, kita pasangkan, kerak sampai bunyi kerotek kerotek. Nah, tapi pelan-pelan, kasih perasaan. Nah, kita rapatkan dengan perasaan, dengan kerasaan. Kita rapatkan pelan-pelan semuanya, kita tekan-tekan, harus sensitif perasaannya, jangan sampai terlalu kenceng biar gak pecah lagi. Habis itu kita masukkan SIM tray-nya. Setelah itu kita cek LCD normal apa tidak. Kalau misalkan kalau bisa teman-teman minta polanya ya ke si usernya itu, biar bisa ngecek sampai ke dalam, kita tahu ada masalah apa enggak. Kalau terkunci gini kan kita gak bisa ngecek sempurna ya. Oke, kita cek, kita pastikan dulu berfungsi dengan sempurna atau tidak. Setelah kita memastikannya, langkah berikutnya kita ikat dengan karet. Ikat dengan karet biar si LCD nya itu rapat, gak mekangkang ya, gak ngangkang. 1 2 karet, 3 4 5, biasa 5 karet di situ. Tempatnya gimana ukuran HP-nya lah. Bisa pakai karet, bisa pakai penjepit LCD, tapi untuk keamanan itu biasanya saya pakai karet aja ya, soalnya tekanannya itu gak begitu keras ya. Nah, setelah itu sudah selesai. Kita tunggu kering, setelah kering kita bersihkan. Bye bye. Dah, bro.